Ben meminta Yuna untuk duduk di pangkuannya ketika mereka sedang mengawasi Tika dan Fanny yang akan berbicara berdua di taman belakang rumah. Dari balik jendela kamar kosong yang jarang ditempati itu, Ben dan Yana bisa melihat dengan jelas ke arah Tika dan Fanny. "Kamu yakin sayang bahwa mereka berdua akan baik-baik saja meskipun dibiarkan bicara berdua seperti itu?" tanya Ben sambil mengusap-ngusap punggung Yana dengan lembut. "Iya, aku cukup yakin akan hal itu sayang," jawab Yana yang kini telah melingkarkan lengan kirinya pada kedua pundak Ben untuk bertumpu agar dirinya tidak jauh dari pangkuan suaminya. "Lalu kenapa kita ada di sini dan memperhatikan mereka berdua?" Ben ingin tahu. "Aku tidak memperhatikan mereka berdua, sayangku. Aku hanya sedang memperhatikan Kak Fani saat ini. Ada sesuatu pada dirinya yang cukup aneh setelah kuperlihatkan lebih dalam. Aku ingin mencari tahu mengenai anehan itu. Jadi aku mengajak kamu ke sini untuk menemani aku. Takutnya kamu akan mencari-cari keberadaanku kalau tidak kuajak. Jelas, Yana?" Ben terkekeh pelan langsung mendaratkan kecupan singkat di bibir Yana yang selalu terlihat mengemaskan baginya. "Kamu kok tahu sekali kalau aku mencari-cari keberadaanmu? Kalau kamu mendadak menghilang dari pandangan mataku?" goda Ben. "Bukankah sejak kita pertama kali dekat hampir dua bulan lalu itu, kamu memang sudah sangat sering mencari-cari keberadaanku kalau aku tidak terlihat oleh pandangan matamu? Kalau selalu saja tampak takut kalau aku mendadak dekati oleh seseorang, sehingga kamu terus-menerus saja mencari-cari keberadaanku jika tidak terlihat olehmu. Kamu baru akan merasa tenang jika aku sudah ada di hadapanmu kembali. Wajahmu benar-benar melukiskan semua itu, dan aku bisa merasakan betapa leganya kamu ketika akhirnya menemukan keberadaanku," tutur Yana. Wajah Ben jelas memerah perlahan ketika mendengar penuturan Yana tentang tingkah lakunya sendiri. Ben mengulum senyum dan sama sekali tidak membantah apa yang disebutkan tentang tingkahnya tersebut. Hal itu membuat Yana merasa gemas, lalu mendaratkan kecupan di bibir Ben untuk membalas kecupan yang tadi ia terima dari suaminya tersebut. "Oke, sekarang kamu sudah mendengar apa yang ingin kamu dengar dariku. Jadi, biarkan aku mengawasi Kak Fani dari sini," bisik Yana. Perhatikanlah. Aku hanya akan memperhatikan kamu sampai kegiatan kamu selesai," balas Ben ikut berbisik dengan mesra di telinga Yana. Tika saat ini benar-benar duduk berhadapan secara langsung dengan Fani setelah urusan membicarakan undangan, cincin, dan baju pengantin selesai dilakukan bersama Zian serta yang lainnya. Tidak ada satupun orang yang ikut campur dalam pembicaraan itu, karena menurut mereka, Fani cukup realistis dan bisa mencerna ucapan dengan cukup baik. "Silakan jika ada hal yang ingin Kak Fani tanyakan padaku. Kita sudah saling mengenal, jadi tidak usah sungkan atau merasa tidak enak untuk bertanya," ujar Tika seraya tersenyum seperti biasanya. Fani pun ikut tersenyum ketika melihat Tika tidak tersulut emosi sama sekali. Padahal tadi Tika jelas sudah mendengar bahwa Fani mencurigainya sebagai wanita selingkuhan Biantoro. Menurut Fani, seharusnya Tika saat itu merasa marah karena dirinya dituduh sebagai sesuatu hal yang sangat buruk. Namun kenyataannya Tika justru terlihat santai saja, terutama ketika dirinya dibujuk untuk bersabar oleh keluarga besarnya, calon suaminya, serta keluarga besar calon suaminya. Sekarang Fani benar-benar harus menghadapi Tika dan menanyakan sendiri perihal hubungan dengan Biantoro. Meski tadi ia sudah mendapat banyak kesaksian tentang Tika selama ini. "Aku telah bercerai dari Kak Bian.
Dan hari ini tepat 9 hari aku menjadi janda, ujar Fani. Tika mendengarkan dengan seksama tanpa ada niatan untuk menyela. Ia terus mengingat pesan Manda terhadapnya, bahwa ia berpura-pura tidak tahu meski ia telah mengetahui segalanya. Aku terus datang ke kantornya dan berusaha untuk bertemu dengannya. Sekaligus aku ingin mencari siapa wanita yang menjadi alasan baginya menceraikan aku. Aku beberapa kali datang ke kantor itu dan memang tidak pernah bertemu dengan kamu ataupun adikmu. Ternyata kamu memang benar, sudah lama pindah tugas di sana. Aku cukup kaget akan hal itu, karena semalam baru saja suamiku akhirnya mengatakan siapa wanita yang begitu menghormatinya dan bisa membuat merasa nyaman. Dia menyebut nama kamu, dia menyebutkan dengan lengkap. Aku pikir dia jujur soal itu. Ternyata aku salah. Dia kembali berbohong dan kamu ternyata malah sudah tidak bertemu dengannya selama 7 bulan terakhir. Sekarang aku harus bisa kembali mencecatnya agar dia mengatakan siapa sebenarnya wanita itu. Aku benar-benar merasa tidak terima karena harus diceraikan dengan cara seperti ini. Aku melawan kedua orang tuaku beserta keluarga besarku ketika akan menikah dengannya. Sekarang dia malah melakukan hal seperti ini kepadaku. Jadi aku merasa tidak terima dengan apa yang dia lakukan, tutur Fani sambil menahan-nahan air matanya. Sudah tanya orang-orang di kantor lamaku itu, Kak? Tanya Tika kembali berpura-pura. Sudah, tapi mereka semua juga bilang tidak tahu menahu soal wanita yang sudah membuat Kak Bian memutuskan untuk menceraikan aku. Semuanya terjadi tiba-tiba. Aku kaget sekali saat datang surat panggilan dari pengadilan. Saat membaca surat itu, rasanya aku seperti kehilangan hidup dalam sekejap. Setelah apa yang aku perjuangkan untuknya sampai melawan keluargaku sendiri, dia mendadak membuangku begitu saja, seperti sampah, jawab Fani. Wanita itu akhirnya menangis karena sudah tidak bisa menahan perasaan yang sakit yang terus disimpannya selama 9 bulan hari belakangan. Tika pun mendekat padanya dan merangkulnya dengan lembut. Ia mencoba menyabarkan Fani agar tidak terus berlarut-larut dalam kesedihan yang dirasakan akibat ulah Biantoro. Yana akhirnya menyadari keanehan yang ada pada diri Fani setelah mengawasinya. Ia kemudian mengajak Ben keluar dari kamar itu dan kembali berbaur bersama yang lain seakan tidak baru saja melakukan sesuatu. Tika dan Fani masuk ke rumah itu tak lama kemudian. Yana pun langsung menyodorkan secangkir teh ke arah Fani ketika melihat wanita itu duduk di sofa. Diminum tehnya hangatnya, Kak. Habiskan, jangan lupa baca bismillah terlebih dahulu, ujar Yana. Fani pun tersenyum ke arah Fana. Terima kasih ya, Dek, ucapnya lalu segera minum teh tersebut sampai benar-benar habis. Reza menatap ke arah Yana karena tampaknya ia tahu betul tentang apa yang sedang Yana lakukan saat itu kepada Fani. Jadi bagaimana, Nak Fani? Apakah sudah cukup jelas semuanya setelah kamu bicara langsung dengan Tika? Tanya Larasati. Fani pun menganggukkan kepalanya seraya tersenyum sungkan. Iya, Bi Laras, semuanya sudah sangat jelas. Dan aku minta maaf karena telah menuduh Tika dengan tuduhan yang begitu kejam hanya karena mendengar jawaban bohong dari mantan suamiku. Jawab Fani sambil berusaha menahan air matanya. Biantoro membuka ponselnya pagi itu dan melihat ada 2 pesan masuk dari Fani. Ia benar-benar merasa muak dengan wanita itu, namun tetap saja ia membuka pesan yang Fani kirimkan untuk dibaca. Pembohong kamu. Tika Harmoko jelas bukan wanita yang sudah membuat rumah tangga kita hancur.
Dia saat ini sudah bertunangan dengan pria pilihannya dan pilihan keluarganya. Lihat saja sendiri dalam foto yang kukirim ini. Dia tampak begitu bahagia bersama calon suaminya saat aku tiba di rumah keluarga Harmoko bersama keluargaku. Setelah membaca pesan itu, Biantoro pun buru-buru melihat foto yang Fani kirimkan. Di dalam foto itu terlihat jelas sosok Tika yang sedang duduk tepat di samping seorang pria. Mereka tampak sedang saling menatap satu dengan penuh cinta dan juga tersenyum bahagia. Rasanya dada Biantoro mendadak sesak ketika melihat Tika tersenyum untuk pria lain. Wajah dan senyuman yang cantik itu kini telah tertuju pada sosok yang ia impikan. Kenapa? Kenapa Tika? Kenapa kamu justru melanjutkan pertunanganmu dengan pria itu? Setelah aku memberi ancaman melalui Manda, apakah aku benar-benar tidak pernah berarti apa-apa bagimu selama ini? Gumam Biantoro sambil memegangi dadanya yang terasa seperti diiris-iris oleh sesuatu. Satu pesan lainnya masuk tak lama kemudian, masih dari Fani. Biantoro kembali membaca pesan itu meski merasa enggan. Angkat teleponku, aku akan menelpon kamu sebentar lagi. Tak beberapa lama kemudian Fani benar-benar menelpon Biantoro. Mau tak mau, pria itu mengangkat telepon dari Fani karena sedang malas berdebat. Langsung saja, mau kamu apa? Tanya Biantoro ketus. Kamu pembohong, katakan dengan jujur padaku. Siapa wanita itu sebenarnya? Aku mau bertemu dia. Fani balas bicara ketus pada Biantoro. Sudah kubilang kalau wanita itu adalah Tika Harmoko. Kurang jelas apa jawabanku? Kamu bohong. Tika jelas-jelas tidak ada perasaan apapun terhadapmu. Keluarganya semua bersaksi dan bahkan Tika sendiri bersumpah di hadapanku bahwa dia tidak pernah punya hubungan apa-apa denganmu. Bahkan lebih dari itu yang kudapatkan hari ini, Tika dan adiknya yang bernama Manda ternyata sudah lama tidak bertemu dengan kamu. Mereka sudah 7 bulan pindah tugas dari kantor yang kamu pimpin. Bahkan pimpin di kantornya Tika dan Manda hari itu juga ikut bersaksi bahwa selama 7 bulan terakhir, Tika tidak pernah menjalin hubungan dengan laki-laki manapun, termasuk kamu. Bentak Fani tak peduli jika pada akhirnya Biantoro akan menyebutnya kasar. Hah? Sudah pindah tugas selama 7 bulan? Apa maksudmu? Tika dan Manda tidak pernah pindah tugas dari kantor yang aku pimpin. Mereka adalah bawaanku dan aku menyukai Tika karena dia mampu membuatku nyaman ketika sedang bersamanya. Jangan mengada-ngada kamu, balas Biantoro cukup bingung dengan apa yang baru saja didengarnya dari Fani. Kamu yang mengada-ngada, jelas-jelas mereka sudah tidak pernah bertemu dengan kamu selama 7 bulan terakhir dan sudah bekerja di Polda Garut selama rentang waktu 7 bulan. Mereka bahkan memberikan bukti padaku tentang surat permindahan tugas yang mereka tanda tangani. Aku rasa kamu hanya mencari-cari alasan agar bisa menceraikan aku. Semuanya bohong ketika kamu menyebutkan soal adanya perempuan lain yang sudah membuat merasa nyaman. Jawab aku, benar begitu kan? Cecer Fani. Diam kamu Fani, aku cinta sama Tika dan aku yakin dia pun juga mencintai aku. Cukup dengan semua drama yang kamu buat. Aku benar-benar muak sama kamu dan tidak mau lagi aku mendengar ocehan kamu tentang bohongnya dan lainnya sebagainya. Bentak Biantoro jauh lebih keras daripada bentakan awal tadi. Sambungan telepon itu kembali terputus setelah Biantoro mematikan sepihak. Fani kembali mengirimkan 2 buah foto lainnya pada Biantoro. Sehingga Biantoro bisa melihat dengan jelas bukti surat pemindahan tugas atas nama Tika dan Manda. Ia memperhatikan tanggal dan bulan pada kedua surat itu, lalu melihat siapa orang yang telah menerima Manda dan Tika untuk bisa bekerja di Polda Garut.
Roni, geram Biantoro. Ternyata kamu membantu mereka berdua agar mantan istriku tidak percaya dengan ucapanku soal Tika. Kurang ajar. Aku akan membuatmu menyesal jika akhirnya kita akan bertemu lagi. Biantoro merasa sangat marah ketika melihat dua surat yang Fani kirimkan dari foto Tika bersama calon suaminya. Hal itu seakan memicu kemarahan yang begitu besar di dalam diri Biantoro yang selama ini sering dipendam-pendamnya. Ia sering mengalah, ia sering merendah demi menjaga nama baik. Tapi sayang, mengalah dan merendah ternyata bukan solusi yang tepat saat berada di tengah-tengah keluarga yang sombong seperti keluarga Kuspawadani. Harga diri Biantoro hanya semakin diinjak-injak oleh mereka, dan Biantoro hanya terlihat sebagai kacung ketika sedang berkumpul bersama anggota keluarga yang lain. Sungguh sangat berbeda dengan keadaan di dalam keluarga Harmoko yang bisa ia lihat di dalam foto bersama yang tadi dikirimkan oleh Fani. Di sekeliling Tika ada banyak orang-orang yang sudah jelas adalah keluarga besarnya, dan di antara mereka sama sekali tidak ada yang terlihat saling menjauh. Mereka tampak sangat kompak dan saling mendukung. Itulah yang terjadi sesal terbesar lagi Biantoro. Andai saja dulu dirinya tidak pernah untuk memberi pelet pada Fani dan menikahinya, maka mungkin saat ini Tika dan akan mempertimbangkan dirinya agar bisa menjadi bagian dari keluarga Harmoko. Narendra mendekat pada Pram yang saat itu sedang menatap taman depan menara dari balkon lantai 2. Pram tahu kalau Narendra kini berada di sampingnya, meski ia tidak menoleh. Hal itu memberikan ruang agar Narendra bisa menemaninya. Apakah ayah akan memberi kesempatan seandainya laki-laki bernama Biantoro itu belum memilih istri dan tidak berkelakuan buruk serta tidak bersekutu dengan iblis? Tanya Narendra. Pram tertawa pelan. Mana bisa ayah memberikan dia kesempatan jika Tika sendiri tidak pernah membuka hatinya? Ayah selalu memberikan restu dan tampak seperti orang yang menentukan dengan siapa cucu-cucuku akan bersanding. Bisa dibilang itu hanyalah kedok. Intinya terbesar adalah kepada siapa hati cucu-cucu terbuka, maka kepada orang itulah ayah akan memberi restu. Sepertinya halnya Laras terhadap kamu. Meskipun dulu kamu melamarnya sampai bermandi darah, kamu Laras tidak membuka hatinya untuk kamu. Maka kamu tidak akan pernah menerima restu dari ayah soal pantas dan tidak pantasnya seorang menjadi menantu di dalam keluarga Harmoko. Jelas tidak ada hubungannya dengan pendapat ayah. Takdir Allah yang berjalan di dalam keluarga ini selama ini, nak, bukan karena kehendak hati kita sendiri, jawab Pram. Jadi sebenarnya semua tetap terserah Tika ya? Pikir Narendra. Iya, tapi itu kan sangat waras dan harga dirinya adalah paling tinggi di antara semua anak-anakmu. Wajar kalau akhirnya hanya Sian yang bisa membuatnya luluh. Padahal kita berdua tahu bahwa mustahil akan ada pria yang bisa membuat hati Tika yang keras itu menjadi luluh. Tapi nyatanya Sian berhasil berkat kegigihannya sendiri dan tanpa bantuan kita yang sudah hendak menjodohkan mereka berdua. Itu tandanya Sian memang orang yang tepat untuk menjadi pendamping hidup Tika, tambah Pram sambil menepuk-nepuk pundak Narendra dengan tegas. Tika mendengar hal itu dari balik pintu menuju balkon depan. Ia tersenyum saat memikirkan tentang kegigihan Sen yang baru saja disebut-sebut oleh Pram. Tampaknya itu benar-benar, dan aku sendiri jelas tidak bisa menampik betapa giginya Sian ketika meyakinkan diriku, batin Tika. Seiring dengan jantung yang terus berdebar karena memikirkan Sian.